Ini dia open face pertama di tahun 2026, di awal tahun ini udah ngasih gebrakan dari NJS yang lumayan surprising semua fitur-fiturnya dan menarik buat dibahas lebih dalam lagi. Ini dia NJS Neos XV. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acung Hobi bareng gue Reza Andi. Yes, kali ini gue bakal ngebahas helm NJS Neos XV yang terbaru di tahun 2026 ini, di awal tahun ini. Di akhir bulan Januari kemarin, gue datang ke event launchingnya. Kalau misalnya kalian udah nonton videonya, kalian pasti udah tahu first impression gue soal helm NJS Neos XV ini. Cuman sekarang gue bakal bahas lebih detail lagi soal helm ini, mulai dari fitur-fiturnya, desainnya, interiornya, hingga ke fitmentnya gitu ya. Cuma sedikit kekurangan, gue belum pakai helm ini di jalanan, baru dipakai sekali sih sebenarnya, dipakai ngejemput anak doang. Dan jadi gue belum bisa memberikan impresi lebih dalam lagi soal fitmentnya atau impresi pemakaiannya waktu di jalanan, karena itu waktu cuma bentar doang. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau misalnya ada waktunya di weekend nanti gue bakal riding pakai helm ini dengan durasi yang lumayan cukup panjang lah, nanti biar nyari tahu lebih jauh lagi gimana fitment helm ini waktu lagi dipakai gitu ya. Dan sekarang kita langsung bahas aja helmnya. Ini dia NJS Neos XV. Oke, yang pertama kita ngebahas soal variannya, karena Neos XV ini dirilis dalam dua varian, yaitu single visor dan juga double visor. Kalau misalnya single visor, kalian bakal dapetin visor utamanya itu berwarna light smoke. Tapi kalau misalnya kalian beli yang dual visornya, ini yang gue pegang di sini, ini dual visor, kalian bakal dapetin visor utamanya itu berwarna clear. Jadi emang harus seperti itu ya. Visor utamanya clear, cuman ntar dia punya sun visor buat menghalau sinar matahari. Jadi itu oke, dan nama serinya hanya berbeda sedikit. Untuk yang dual visor dia ada tambahan titik 2, jadi Neos XV Point 2. Kalau misalnya yang single visor dia tidak ada angka di belakangnya, itu aja perbedaannya. Oke, dan selain itu, setiap pembelian dari Neos XV ini kalian bakal mendapatkan padding tambahan. Ini sama dengan yang Keros GT. Kalian bakal dapat padding tambahan buat di-adjust lagi fitmentnya dari helm ini, dan kemungkinan besar ini bakal gua pakai di helm ini, karena ntar gue jelasin juga kenapa alasannya gue bakal pakai padding ini soal fitmentnya, karena menarik ngebahas fitment dari si helm ini. Dan sekarang kita ngeliat desainnya dulu ya untuk si Neos XV ini. Untuk desainnya emang helm ini sporty ya, karakter sportinya udah kentara banget gitu, mulai dari lekukan depannya, atasnya, sampai ke belakangnya. Ini kerasa sporty untuk helm NJS Neos XV ini gitu. Dan hal yang paling gua suka itu sebenarnya bagian chin guardnya, bagian samping sebelah sininya. Ini dari shape-nya gue udah suka, lekukan ke visornya juga enak ngeliatnya, kayak helm-helm premium nih, kerasa banget untuk bagian chin guard-nya. Begitu juga waktu dipakai pun, ini feels-nya enak waktu dipakai gitu. Itu ngomongin soal desainnya ya. Lalu ke belakang, ini yang bakal banyak banget dibahas karena gue udah rilis di Instagram fotonya. Ada yang suka atau enggak gitu ya, hate or love. Cuman NJS selalu menampilkan spoiler di area belakang ya. Yang menurut gue sebenarnya nggak jelek kok. Maksudnya nggak jelek itu ya, masih proporsional di helm ini. Dan ini tuh kalau gue lihat dari pertama awal NJS, dari yang nggak ada awal banget sih, let's say dari Kairos gitu ya, sampai ke yang Kronos dan sekarang ke yang Neos XV, spoiler di NJS itu jadi karakter utamanya kalau menurut gue gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyari helm yang sporty tapi sedikit racing look, agresif gitu ya, dengan spoiler yang bermacam-macam, ini NJS itu bisa selalu jadi pilihan kalau menurut gue gitu. Even di Keros GT mereka nambahin extended spoiler juga kan, ada tambahan lagi spoiler tambahannya gitu. Udah ada spoiler, tambahin lagi spoiler tambahan. Itu di Keros GT. Cuman di ini dia belum merilis soal spoiler tambahannya gitu. Masih ini spoiler yang minimalis kalau menurut gue, karena emang shape-nya nggak rame gitu ya, masih simple untuk spoiler dari si NJS Neos XV ini gitu. Lalu ngelihat dari ventilasinya di sini depan, ventilasinya untuk intake-nya dia ada 3 ya. Jadi ada bagian forehead dan juga ada di bagian dual intake top air di bagian kiri kanannya dengan mekanisme semuanya di sliding gitu. Itu untuk intake-nya di bagian depan. Untuk extractors-nya atau untuk lepas hawa panasnya ada di bagian atasnya di sini nih. Ini cukup manis ngelihatnya di bagian atas ini, bikin dimensinya makin menarik juga. Lalu di balik spoilernya pun di sini ini ada outlet ventilation buat ngelepas si hawa panasnya. Itu untuk si ventilasinya dari si helm NJS Neos XV ini.
Dan selain itu, kalau ngomongin soal warnanya, ini yang gue pegang sini nih warnanya Brooklyn Silver ya. Dia glossy warna silver dan ini cakep warna silvernya. Warna silver dari si NJS ini cakep banget. Dan kalau misalnya kalian mau warna lain yang solid colornya, ini banyak banget pilihannya. Kalian gue lihat macam-macam, ada warna hitam, warna pastel, berbagai macam warna dikeluarin. Dan ada juga yang graphics, yang cyborg gitu, yang baru dari mereka juga. Ada Musashi juga. Itu yang Musashi kalau nggak salah sistem pengunciannya dia sudah menggunakan magnetic gitu, jadi itu berbeda sendiri ya, dan harganya pun sedikit berbeda untuk yang grafis, cuman semuanya masih di bawah 1 juta untuk harganya gitu. Ntar gua kasih tuh di akhir untuk harganya ya. Dan soal pertimbangan harganya dijual di harga segitu, apakah relate dengan fiturnya, ntar kita bahas di kesimpulan gitu. Jadi itu untuk secara desain ya. Dan yang baru ini dari si Neos XV itu ada master plate di bagian rekatnya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada ring di sini. Ini disebutnya master plate untuk nahan si visornya. Dan menurut gue sih ini smart move dari si NJS ya. Pertama, dia punya kendala di bagian di helm yang Kairos suka lepas atau sedikit longgar gitu ya. Dan di Neos XV ini dia ngeluarin master plate yang ini jadinya solid ya. Udah pakai baut dan pakai master plate kayak gini, ini sangat apa ya, kemungkinan besar kemungkinan untuk lepasnya atau ngegesernya tuh sangat minim untuk si visornya. Jadi ini visornya bakal lebih oke gitu untuk ketahanan si rekatnya karena menggunakan master plate seperti ini gitu ya. Cuman kekurangannya emang jadinya nggak quick release gitu. Tapi kelebihan yang ketiganya, dengan ada master plate seperti ini, kalian bisa mempersonalisasi helm ini sesuai dengan karakter kalian. Jadi ini bisa jadi kayak variasi tambahan. Kalau misalnya kalian pengen warna silver kayak gini gitu, cuman gue karakternya master plate-nya pengen warna hitam, pengen warna gold, pengen warna blue, ini ya bisa kalian sesuaikan gitu. Itu kelebihannya dari adanya master plate seperti ini. Dan untuk detailnya pun ini juga di laser engraving, bukan sablon biasa gitu ya. Ini laser engraving di laser, jadi ini detailnya juga oke untuk si master plate-nya. Ini bahannya aluminium untuk master plate-nya gitu. Wah, top. Lalu untuk visornya sendiri ya, untuk visornya sendiri di sini ini menggunakan optical grade untuk si visornya, dan gue pakai di jalan tadi. Di siang hari ini clear banget sih untuk visornya, untuk visibilitas ini oke banget, aman banget, nggak ada distorsi sama sekali. Jelas semuanya, bening semuanya untuk menggunakan visor clear ya di sini. Untuk NJS Neos ini oke sih menurut gue untuk si visornya top. Dan selain itu dia juga sudah ada visor lock di bagian kirinya di sini, dan ini visor locknya waktu gue pakai di jalan juga, dan sekarang nih gue cobain ini visor locknya emang berfungsi dengan baik. Kita coba tarik dari tengah di sini, ini susah dibuka, dari sebelah kanan nggak bisa dibuka juga, tapi kalau misalnya sedikit diangkat sebelah kirinya ini lebih mudah gitu ya, karena memang visor locknya ada di bagian sebelah kiri. Jadi visor locknya berfungsi dengan baik gitu, dan ini mekanismenya sangat simple gitu. Ini oke gitu, simple dan berfungsi, itu good point. Lalu selain itu fitur lainnya, helm ini visornya sudah applicable menggunakan pin lock 70, dan ini sama banget dengan yang pin locknya di Kairos GT. Jika misalnya kalian punya Kairos yang pin lock 70, bisa dipindahin ke sini aja untuk si pin locknya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli terpisah, beli baru lagi ya, itu tinggal kalian pakai aja yang pin lock 70 untuk Kairos, karena sama banget dipasang di visornya Neos XV ini gitu. Lalu kita ngeliat sekarang soal rekatnya. Rekatnya ini smooth banget. Enak sih mainnya tuh. Dia smooth banget, ringan banget, cuman kunciannya presisi gitu, ngeloknya gitu. Jadi ini bagian paling atas, ini ada 3 step. Ini bagian step pertama di atas, lalu ada step di tengah di sini. Nah ini step yang di tengahnya, step kedua, dan yang terakhir step ketiganya bagian paling menutup semua. Dan ini semuanya ringan. Ini kayak ditarik gitu, maksudnya kayak ada dorongan gitu, ada tarikan waktu kita nurunin si visornya gitu. Jadi kita tinggal dorong dikit aja dari atas tuh, udah ngunci ke step yang kedua, dorong dikit, dia ngunci ke step yang ketiga. Ini smooth banget untuk si rekatnya. Dan detailnya waktu gua nurunin si visornya tuh kelihatan si master plate-nya tuh maju mundur karena ada per di situ ya. Itu yang bikin menariknya tuh karena ada pernya sendiri gitu. Ini yang bikin apa ya, hal-hal kecil yang gua suka gitu mainin si visornya. Oke sih, itu untuk si rekat sistemnya. Dan nilai soal beberapa detail di eksteriornya nih, ini juga oke. Pertama dia ada visor stopper juga di sini, dan ini visor stoppernya ada emboss logo NJS juga di sini gitu ya. Lalu
Untuk rubber-rubbernya, baik itu di bagian talang airnya juga ini oke, menutup sampai ke bagian kiri kanannya juga. Jadi bentuk build-nya juga oke, ini rapih nih untuk rekat-rekatnya. Untuk kerapihan sih QC-nya ini oke sih kalau menurut gue untuk helm ini. Rubbernya juga oke di bagian bawah, oke ya. Rubber bawahnya juga oke. Dan oh iya, ini ada tambahannya tadi, ada outlet ventilation di bagian bawah juga ya. Dan di rapi juga nih pakai ram kawat juga nih. Tadi kelewat gue ngebahasnya. Kayak lekukan juga enak bagian belakangnya. Lekukannya oke sih untuk helm ini. Oke. Jadi untuk detailnya dan untuk brandingannya, gue suka juga nih logo barunya dari NJS. Logo barunya ini lebih bold gitu ya, lebih tegas untuk yang letternya di sini, dan untuk logonya, logo tersendirinya yang huruf N di belakang sini, ini juga gue suka, simple banget untuk huruf N di belakangnya di sini ya, logo barunya ini. Dan untuk penulisan Neos XV-nya pun proporsional, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, enak melihatnya gitu untuk branding placement-nya gitu. Dan yang terakhir di bagian eksterior, soal fitur sun visor-nya. Ini helm yang tipe dual visor. Untuk levernya sendiri ada di bagian bawah di sini. Ini levernya di bagian bawah, tinggal digeser dan ini smooth banget. Untuk levernya, untuk intensitas kegelapan si sun visor-nya ini sekitar 60% sih, oke ya. Sedikit agak ke biru dikit banget gitu, cuman ini gelapnya oke sih 60%-nya gitu. Dan secara fitur sebenarnya waktu kita turunin, entah kelihatan atau nggak di kamera ya, ini kalau misalnya kita turunin langsung, dia di step akhirnya agak sedikit maju ke depan sekitar 6 mm gitu ya. Itu fiturnya atau fungsinya untuk memberikan space antara hidung kita ataupun kacamata para rider ke si sun visor-nya biar nggak terlalu nempel gitu. Jadi ini waktu di posisi paling menutupnya, dia ada gerakan sedikit maju untuk si sun visor-nya. Itu fitur dari si Neos XV ini gitu. Oke, dan dengan adanya tuas mekanisme sun visor di bawah di sini, mungkin bakal sedikit kesulitan kalau misalnya kalian memakai intercom dengan klem yang dijepit ya. Jadi untuk intercom mungkin kalau buat gue, kalau dari gue sarannya ditempel aja. Karena ya itu pilihannya, maksudnya ada opsi untuk ditempel, ya mending ditempel aja. Jadi agak susah kalau misalnya kalian pakai klem jepit gitu. Cuman kelebihannya dengan tuasnya di bawah di sini, ini proteksi shellnya jadi lebih maksimal karena nggak ada lubang tambahan di bagian shellnya, karena itu sebenarnya kalau di impact test itu merupakan sebuah kekurangan kalau misalnya ada lubang besar gitu ya, ada tuasan pasir di bagian shell, itu bakal ngurangin daya redam impactnya. Cuman dengan tidak ada tuasan pasir di bagian shellnya, itu memberikan peredaman impact yang lebih baik untuk di area shell-nya gitu. Jadi itu good point. Coba kalian perhatiin beberapa helm-helm yang sudah isi 2206 rata-rata nggak ada yang sun visor tuasnya tuh di bagian shell, pasti di bagian bawah. Itu alasannya sih, biar impact shell-nya tuh lebih maksimal gitu. Itu oke. Dan sekarang kita bakal lanjutin soal ngebahas materialnya. Untuk materialnya, helm ini menggunakan bahan termoplastik yang sudah tersertifikasi SNI. Nah, soal sertifikasi nih ya, karena banyak banget yang nanyain NJS tuh SNI aja, udah di OT atau belum, udah isi atau belum. Kemarin sih waktu gua datang ke acara launchingnya, sedikit mendengar kalau misalnya mereka itu lagi mengerjakan progres mendaftarkan biar helm ini mendapatkan sertifikasi yang lebih tinggi gitu. Kelihatan sih kemungkinan besar menurut gue kayaknya ke ECE gitu, bukan ke DOT. Karena DOT itu sebenarnya dia self claim kan gitu. Dan kalau misalnya ngelihat dari si kualitasnya sekarang, dari shell-nya dan dari progresnya mereka, gue kemarin nonton mereka punya alat uji sendiri juga di lab-nya, dan tentunya bakal dites juga di lab yang resmi untuk pengetesan helm. Jadi di uji lab di pabriknya sendiri, di impact test-nya mereka udah menguji semuanya, dan dengan karakter helm ini untuk DOT sih menurut gue udah pasti bisa sih kok DOT dari si helm ini, karena emang DOT itu yaitu self claim kan gitu, nggak diberikan gitu. Cuman ntar kalau misalnya dites ya harus bisa lolos aja gitu. Dan ngelihatnya sih, ngeliat data-datanya sih harusnya sih DOT sih aman untuk di helm ini gitu. Cuman yang ditampilkan di sini dia hanya SNI untuk helm ini, dan ya mudah-mudahan mereka bisa dapat sertifikasi yang lebih tinggi lagi dengan progresnya yang cukup menarik menurut gue dari si NJS. Gue lihat launchingnya kemarin. Dan untuk bobotnya sendiri, helm ini bobotnya agak lumayan ya, di 1600 untuk di size M. Kalau misalnya di size yang lebih besar mungkin dia lebih ringan karena paddingnya bakal berkurang, bakal menipis gitu, jadi lebih ringan lagi. Cuman untuk yang size S, sorry bukan M, tapi ini S, size S ini di 1600 gitu ya. Dan kenapa untuk sebuah open face bisa sampai ke 1600 gram? Ini menurut pendapat gue ya,
waktu di pengujiannya, waktu gue ngeliat pengujiannya kemarin, impact testnya, kayaknya di angka tersebut dapatlah sebuah formula dari si shell-nya, dari si IPS-nya untuk meredam impact secara maksimal gitu. Nah, itulah alasannya kenapa helm ini berat. Pasti ada formula tersendiri di bagian shell-nya, di bagian IPS-nya biar menahan impact-nya yang lebih maksimal gitu. Dan itu juga alasannya kenapa menurut gue helm ini kalau misalnya ngomongin soal DOT harusnya sih aman. Kalau ngelihat dari si materialnya, dari si IPS-nya, dan dari si impact test-nya, DOT harusnya lewat sih. Itu alasannya kenapa. Cuman dengan konsekuensi, akhirnya helm ini sedikit agak berbobot di 1.600 untuk sebuah penface, tapi punya fitur dual visor. Itu aja sih untuk pendapat gue soal sertifikasi dan juga untuk si materialnya. Dan oh ya, satu lagi nih, kalau menurut gue entah kenapa sih ya, ini secara subjektif tapi materialnya secara keseluruhan kayaknya lebih baik gitu dibandingkan dengan versi-versi NJS yang sebelumnya itu, tapi subjektif aja sih ya. Gue ngelihatnya semuanya kayak lebih solid, detailnya lebih oke, walaupun yang sebelumnya juga bukan berarti jelek ya, detailnya juga yang sebelumnya tetap oke, cuman yang ini kayak lebih istimewa aja untuk Neos XV ini. Jadi kalau misalnya ngomongin NJS yang sekarang dengan logo barunya, dengan barang barunya ini, kayaknya mereka udah nggak mau main di segmen yang nanggung lagi deh. Pengennya segmen yang emang ngegarap lebih serius, lebih protektif untuk si material helmnya juga gitu. Jadi ini kesannya kayak lebih, ya mudah-mudahan bisa go internasional sih kalau menurut gue untuk dengan kualitas NJS yang sekarang gitu untuk di bagian eksteriornya. Nah sekarang kita ngebahas soal interiornya, apakah interiornya se-oke dengan eksteriornya, kita bakal lihat. Oke, ngeliat dari si interiornya, pertama gue bakal ngebahas soal sistem pengunciannya, karena ini juga berbeda untuk sistem pengunciannya. Ini menggunakan micrometric retention system yang menggunakan bahan steel di sini. Jadi sudah micro steel bakal untuk sistem pengunciannya, detailnya juga oke, gitu ya. Dan untuk paddingnya, untuk liner utamanya di sini, ini juga terobosan baru mereka ngeproduksi sendiri gitu yang ngelihatnya, mereka punya desain sendiri karena ada emboss logo N di sini, logo NJS-nya di semua bagian kulit, bukan kulit tapi kainnya di sini ya, bagian yang terlihat di sini terekspos. Ini ada logo-logo N gitu. Dan fitur lainnya dia ada trim reflektif di sini yang bisa memantulkan cahaya. Dan untuk aksennya mereka menggunakan kulit sintetis di bagian area terluarnya, ada faux leather atau kulit sintetis gitu. Dan untuk bagian crown pad-nya di sini, lihat crown pad-nya ya. Crown pad-nya juga ada logo NJS di dalamnya, dan itu yang paddingnya berbentuk logo N, detailnya oke, rapi, untuk jahitannya masih aman sih untuk jahitannya. Dan untuk kulit lagi, kain utamanya yang menempel ke wajah kita di sini, ini tuh bahannya bahan yang halus banget di sini. Bahannya tipikal yang halus banget. Ini halus banget untuk si materialnya, mudah-mudahan bisa tervisualisasikan dengan baik ya. Kalian bisa membayangkan seperti apa feels-nya. Ini untuk kain utamanya yaitu lembut. Dan ya, untuk detailnya juga helm ini sudah ada fitur wearable glasses untuk teman-teman yang berkacamata, dan gua pakai di jalan juga, yang menggunakan kacamata di jalan gitu ya. Ini aman untuk kacamata setebal apapun, pasti masuk banget sih ini karena leluasa banget untuk bingkai kacamata di helm ini. Oke ya. Dan helm ini juga sudah ada slot untuk speaker intercom. Sekarang kita coba bongkar padding-paddingnya. Oke, udah terlepas ya. Dan gue bakal ngeliatin untuk si bagian intercomnya, slot untuk speaker intercom. Ini di cover lagi dan rapi ya. Jadi tuh ini di cover untuk bagian slot speaker intercomnya, ini tinggal dibuka aja. Nah, inilah slot untuk speaker intercomnya, dan ada jalur kabelnya juga gitu. Dan ini yang covernya juga rapi sih, dikasih padding lagi. Tuh. Oke, jadi detail banget untuk hal tersebut. Di dalam ini bagian kirinya pun gue bakal buka ya. Oke, jadi itu untuk slot speaker intercomnya. Dan untuk IPS-nya ini dikasih cover lagi di bagian atasnya. Dikasih cover padding, dikasih padding lagi untuk bagian atasnya. Dan kalau saya ngelihat lubang ventilasinya, ini untuk intake-nya sepertinya menyebarnya ke area tengah karena tidak ada
intake di bagian depan gitu. Intake ventilasinya di bagian tengah dan di bagian belakang untuk exhaust portnya, untuk ekstraktor atau ngelepas hawa panasnya gitu. Jadi padahal kanal-kanalnya udah oke ini ya. Untuk build-nya pun ngelihat dari si IPS-nya juga ini rapi, cukup rapi untuk IPS-nya. Dibalut dengan warna hitam, kurang lebih seperti itulah untuk si IPS dari si helm NGS Neos XV ini gitu. Rapi sih sebenarnya. Cuman lubang intake-nya aja nih yang bagian depan kalau misalnya lebih ada kayaknya lebih maksimal sih ya. Oke. Dan kita lihat sekarang untuk padding crown pad-nya dan juga cheek pad-nya. Nah, di sini nih ini untuk crown pad-nya ya. Untuk crown pad ini tebal sih, density-nya ini tebal paddingnya dan empuk banget. Ini empuknya empuk banget sih rasanya untuk size S ya, karena gue pakai size S jadi pasti paddingnya tebal di sini buat mengcover kepala kecil, jadi dikasih padding tebal. Dan ini ada slot juga buat ngunci, jadi ini nggak akan geser-geser. Di kuncinya ini pakai snap button di bagian cheek pad bagian atas, jadi kita bakal nempel seperti inilah gitu, tek gitu kunci ke shellnya. Jadi nggak akan geser untuk bagian si crown padnya. Untuk kuncian di bagian depannya seperti kebanyakan helm nih ya, kayak gitu. Dan bagian belakangnya ini dengan dua snap button, ada velcro di bagian tengahnya itu untuk si crown padnya gitu. Oke. Ya. Dan ini untuk si cheek padnya. Cheek padnya ini seperti yang gue bilang tadi, ini tebal juga dengan crown padnya sama tebal. Tapi walaupun tebal dia tuh untuk density paddingnya ini empuk, jadi nggak apa ya, nggak firm gitu. Untuk si paddingnya dia empuk, jadi nanti waktu gue pakai di jalan kemarin sebentar pun rasanya dia nempel, cuman nggak bikin sakit banget sih ya, walaupun ini setebal ini gitu. Dan dia enak gitu nguncinya untuk dipakai cukup agak lama lah gitu, untuk pemakaian durasi lama, empuknya jadinya aman gitu walaupun setebal ini. Oke. Dan pengunciannya menggunakan 3 snap button dan diselipin area bawahnya. Oke, dan itulah untuk interiornya dan padding-paddingnya. Sekarang gue bakal pasangin lagi semua crown padnya, cheek padnya, padding-paddingnya buat masuk ke segmen fitment. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Dan untuk informasi, lingkar kepala gua 56 cm. Dan untuk helmnya ini pakai size S yang sesuai, ini untuk 55 sampai 56 gitu ya. Kita pakai dulu. Oke, bismillah. Oke, jadi untuk fitmentnya helm ini sebenarnya true size sih kalau buat gue ya, dipakai sehari-hari. Ini true size helmnya, tapi di beberapa kondisi di size-size tertentu setelah gue ngobrol kemarin ada yang perlu downsize juga sih ya. Cuman kalau menurut gue nggak perlu downsize sih. Kalau misalnya agak longgar dikit, kalian tinggal pakai padding tambahannya aja di sini, karena mereka udah dilengkapi dengan padding tambahan extra padding di sini untuk crown padnya. Jadi kalau misalnya sedikit longgar, ini bisa kepake. Dan buat gue sendiri di helm size S ini ya, ini untuk bagian atas tuh nguncinya cukup enak sih, masih aman banget untuk sehari-hari gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih tight lagi, ini biar nggak ada gesernya dikit gitu ya, ini tinggal ditambahin bagian kiri kanannya menggunakan padding ini gitu. Jadi ini bakal gue pakai gitu ya, cuman nggak gue pakai sekarang, nanti gue bakal share di Instagram setelah terpakai si padding tambahannya ini. Jadi itu untuk crown padnya, untuk cheek padnya. Ini yang paling gua suka dalam ini adalah fitment dari si cheek padnya gitu. Emang dia tidak menggunakan padding yang firm banget gitu ya. Ini lebih lembut untuk paddingnya. Cuman enak jadinya gitu. Untuk sehari-hari nggak pegel, nggak ketekan. Waktu gua ngomong pun ini nggak sampai ketekan seperti ini ya. Kalau misalnya pakai padding yang firm, kemungkinan besar ini bakal neken full gitu ya, tapi dengan perasaan lebih terproteksi. Tapi dengan padding yang empuk seperti ini lebih luas untuk dipakai harian, nggak gampang pegel juga dengan durasi perjalanan yang cukup panjang kayak 2 jam gitu ya. Ini akan bikin pegel pipi kita, walaupun mengcover sampai ke depan gitu. Dan itu juga jadi poin plus, mengcover sampai ke depannya. Gue suka juga di sini. Ini kerasa premiumnya helm ini menurut gue dari bagian cover di bagian cheek padnya, di sini chin guardnya, cheek guardnya untuk proteksi pipi kita. Ini enak banget. Gue suka bagian padding ininya nih, bagian fitment di pipinya. Oke, dan untuk area belakangnya di sini, ini untuk ketengkuk menempel
tapi nggak terlalu mengganjal sih ya untuk bagian tukuk belakangnya. Dan untuk sizingnya sebenarnya dia nggak terlalu besar-besar banget juga untuk yang Neos XV ini ya, berbeda dengan yang Keros pertama. Ini nggak terlalu gede untuk selamnya, buat gue ini masih cukup proporsional buat dipakai touring gitu ya. Ini masih oke sih, masih enak. Dan untuk visornya seperti gue bilang tadi di awal, ini clear banget, clean banget untuk si visornya, dan untuk kedepannya juga ini terbilang helm yang cukup baik dalam meredam kebisingan di luar gitu ya. Dan dengan dipindahkannya tuas mekanisme dari samping kiri ke area bawah di sini, ini jadi minim siulan di area tuas sun visornya gitu. Itu juga oke. Enak sih, jadi kedap banget untuk si helmnya. Oke, dan untuk fitur wearable glasses-nya di sini, ini sangat leluasa banget gitu buat teman-teman berkacamata. Ini bisa jadi opsi helm open face kalian sih. Kalau misalnya cocok dengan segala macam fiturnya, ini bisa jadi opsi karena sangat leluasa untuk teman-teman yang berkacamata. Dan untuk ruang telinganya juga ini sangat luas sih. Gue nggak ngerasa telinga gue ketekan ataupun kesentuh gitu. Ini beneran leluasa untuk area telinganya. Ruang untuk telinga juga aman ya. Overall untuk fitmentnya ini enak, semuanya mengcover. Crown padnya mengcover sampai ke belakang. Kiri kanannya cukup, dan dia head shape-nya ini rounded kalau menurut gue. Untuk helm ini Asian fit lah, let's say seperti itu. Dan untuk ininya, untuk bagian cheek padnya ini yang paling oke untuk bagian fitmentnya. Dan untuk sun visornya kita coba turunin. Sun visornya mengcover dengan baik sih, oke sih untuk proporsi ukurannya, placementnya ini nggak nanggung, enak untuk si sun visornya ya, nggak nanggung. Kalau misalkan pakai kacamata pun ini nggak akan ngeganjel, karena seperti yang gue bilang tadi, dia ada fitur yang ada adjustmentnya lagi, height adjustment untuk si sun visornya, jadi dia sedikit maju ke depan gitu pada saat menutup. Jadi cukup berjarak antara sun visor juga dengan si kacamatanya gitu, jadi ini aman. Oke ya. Dan visornya smooth. Oke, smooth, ini enak untuk mekanismenya. Ini gampang turun juga nih. Fitmentnya top sih, enak helm ini. Oke, dan kesimpulannya soal helm NJS Neos XV ini menurut gue di Acuan Hobi, ini pendapat pribadi. Sebenarnya helm ini kayaknya step up the game-nya dari NJS. Ini merupakan helm open face terbaiknya dari NJS kalau menurut gue seperti itu ya. Fiturnya lengkap, bisa mengakomodir kebutuhan para riders, mau yang touring mau yang harian. Sudah ada pin lock, sudah ada sun visor gitu ya. Itu juga hal yang sangat positif. Lalu ada Micromatic Steel juga untuk sistem pengunciannya, dan fitmentnya ini enak sih untuk helm ini, terutama bagian cheek padnya. Gue suka fitment bagian cheek padnya. Dan untuk desain itu dibalikin lagi ke kalian, itu selera masing-masing ya untuk soal desainnya. Tapi untuk quality-nya, untuk finishingnya, untuk detailnya juga ini helm terbilang rapi untuk helm NJS Neos XV ini gitu. Dan master plate-nya ini menjawab keluhan-keluhan para usernya NJS. Mereka mendengarkan, mereka bikin master plate yang inovasinya juga termasuk smart move. Mereka bikin master plate yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan karakter kalian. Jadi helm ini bakal kesannya kalian banget dengan adanya master plate yang memiliki beberapa varian warna gitu ya. Itu merupakan smart move dari si NJS soal master plate-nya. Dan untuk harganya dengan segala kelebihannya, kekurangannya, helm ini dibanderol dengan harga start dari Rp768.000 untuk yang solid color di varian single visor. Jadi ada dua tipe untuk yang single visor ya. Untuk yang single visor itu untuk yang solid di harga Rp763.000 dan yang grafisnya di harga Rp815.000. Sedangkan untuk yang dual visor yang gue pegang di sini, untuk yang dual visor versi solid colornya dia di harga Rp824.000 untuk yang solid color, dan untuk yang grafisnya di harga Rp873.000. Dan ada yang menggunakan sistem penguncian magnetik untuk yang grafis di dual visor gitu ya, atau kayaknya di single visor ada juga sih ya pakai magnetik, gua kurang tahu. Ntar gue share di Instagram lah kalau misalnya ada informasi tersebut. Dan ya, sekian review dari gue untuk NJS Neos XV ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang penasaran sama si helm ini, dan bisa menghibur juga, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir untuk video review ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue Rizandi dari Acuan Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.